Daripada kita melarat dan lontang-lantung tiada kerjaan. Lebih baik cari kekayaan di makam Mbah Kodok Melungker saja, Kang Gareng. Setuju Truk. Siang itu cuaca diliputi mendung, namun udara sangat panas. Petruk duduk termenung di gubuknya dengan wajah sendu. Oh, betapa malang nasibku. Hidup tak enak, mau mati takut. Entah kapan hidupku akan berubah. Aku sudah bosan bergelimang kemiskinan dan penderitaan. Hidup sebagai pengangguran memang susah. Namun aku tak pernah berpangku tangan. Sudah kucoba melamar ke berbagai kantor. Diterima di kantor PU, baru sehari kerja sudah dipecat gara-gara mematahkan gagang sapu. Dapat pekerjaan lagi di restoran? Sehari kerja, hidungku disupit kepiting. Daripada terus-terusan disupit kepiting lebih baik aku berhenti saja. Bekerja di penjual sate bekicot lebih sial lagi. Setiap hari aku harus mengiring ratusan bekicot dari Magelang ke Surabaya. Payah. Sungguh malang nasibku. Sedang Petruk melamun memikirkan nasibnya yang malang, datanglah Gareng. Apa kabar Truk? Kabar ba. Ha. Shiich. Kenapa kau bersin, Truk? Bau kaosmu itu, Kang Gareng. Memang sudah sebulan tak kucuci. Karena Karena apa, Kang Gareng? Shiich. Kenapa kau ikut-ikutan bersin, Kang Gareng? Bau celana kolormu itu, Truk. Kalau begitu marilah kita bersin bersama. Mari Truk. Shiich. Lapang rasanya dadaku. Dengan bersin ini seakan agak terobat kesedihan di dalam hatiku. Aku juga demikian, Truk. Ngomong-ngomong kemana istrimu? Di rumahnya Bu Bagio, jadi pembantu di sana. Setelah ngobrol ke sana kemari, kemudian pembicaraan beralih ke soal pekerjaan. Kita ini senasib Truk. Benar, Kang Gareng? Tak ada jalan lagi untuk mendapat pekerjaan. Semua kantor sudah tak ada lagi lowongan pekerjaan. Lalu apa akal kita? Satu-satunya jalan, kita harus mencari pesugihan. Mencari pesugihan? Apa itu Kang Gareng? Mencari kekayaan dengan cara tak wajar. Kamu mau kuajak mencari pesugihan? Petruk termenung, akhirnya. Aku sih mau saja, tetapi aku tak tahu caranya. Aku tahu tempatnya. Kita pergi ke makam keramat Mbah Kodok Melungker. Tentang cara-cara dan keterangan selengkapnya, nanti bisa kita tanyakan kepada Pak Semar yaitu juru kunci yang menjaga makam keramat. Pada malam Jumat Legi, Gareng dan Petruk berangkat menuju makam keramat Mbah Kodok Melungker di Gunung Dekem. Dengan kendaraan taksi Colt dan dokar mereka bisa mencapai tempat itu. Tempat ini angker, Kang Gareng. Bulu kudukku merinding. Tenang Truk, asal ada aku pasti aman. Belum jauh mereka melangkah, tiba-tiba. Suara apa, Kang Gareng? Amit. Tiba-tiba muncullah sesuatu dari balik semak-semak. Tak ayal lagi Gareng dan Petruk lari sifat kuping. Janma marah, Janma mati. Ampun. Tulung. Kaki Gareng terkait kayu, maka. Aduh. Ampun. Gareng tersungkur mencium tanah. Tobaet. Sorry Kang Gareng, aku tak sengaja menabrakmu. Sudah jatuh tertimpa Petruk? Di mana hantunya tadi? Ya. Di mana dia? Apa dia tidak mengejar? Saya di sini kok. Wata tita. Hantu. Tulung. Kalau tahu begini jadinya, enggak kaya juga enggak apa-apa ya, Kang Gareng? Hoi. Kemari anak-anak. Saya bukan hantu. Saya Pak Semar juru kunci. He. Belum apa-apa sudah lari terbirit-birit. Jebule Pak Semar. Wah Pak Semar ini nakut-nakuti saja. Itu tadi hanya sekedar untuk mengetes keberanian kalian. Sompret. Kalian datang kemari ini ada maksud dan tujuan apakah? Wah. Pak Semar pura-pura tak tahu saja. Semua orang sudah tahu apa profesi Pak Semar. Pembicaraan dilanjutkan di gubuk Pak Semar. Aku sudah dapat meraba apa maksud dan tujuan kalian datang ke sini. Mencari pesugihan bukan? Betul. Yang di belakang itu putra Pak Semar ya? Wah lucu-lucu sekali. Mana? Wow. Bukan. Itu makhluk halus bangsa tuyul yang sedang menguping pembicaraan kita. Anak-anakku ikut simboknya tinggal di villa di daerah Gunung Dekem sini juga. Tentang maksudmu mencari pesugihan nanti bisa kubantu. Itu perkara mudah. Lalu tentang biaya untuk keperluan ini, berapa Pak Semar? Maklum, kami ini orang tak berduit. Saya mengerti. Soal biaya jangan dipikir dulu. Baru nanti setelah keinginanmu terkabul, kamu harus menyerahkan seekor sapi jantan yang gemuk. Ayo. Kita mulai dan ikuti aku.
Pak Semar membawa tempat api dan membakar kemenyan. Gareng dan Petruk mengikuti di belakangnya. Inilah makam keramat Mbah Kodok Melungker. Katakan keinginanmu dan mohonlah doa restu kepada makam Mbah Kodok Melungker ini. Loh, kata ustadz-ustadz atau guru ngaji di tempat kami, ini tak boleh dilakukan. Kamu ingin kaya raya atau tidak? Baiklah. Gareng dan Petruk bersimpuh di depan makam itu. Mbah, saya ingin kaya raya Mbah. Minta doa restu. Saya juga Mbah. Kemudian mereka diajak ke sebuah tempat yang sangat gelap. Pak Semar duduk bersila sambil komat kamit membaca mantra. Gareng dan Petruk merasa seolah-olah sedang melayang. Maka sampailah mereka di alam makhluk halus. Di mana kita ini truk? Entah, hawa di sini seram. Set. Lihat. Makhluk apa itu? Siapapun yang masuk harus bawa kartu pengenal dan surat keterangan. Ini, Pak. Mungkin kita harus masuk ke sana. Tapi kita tak membawa surat-surat. Kita katakan saja bahwa kita diutus Mbah Kodok Melungker menemui raja yang berkuasa di sini. Ide bagus. Ayo kita jalan saja. Berhenti. Mau kemana? Bawa surat-surat? Kami diutus Mbah Kodok Melungker menemui rajamu. Diutus Mbah Kodok Melungker menemui raja kami? Kok aneh? Kalian sudah kenal dengan raja kami? Belum, nanti sekalian berkenalan kalau sudah ketemu. Kalian mau menipu kami? Hah? Kalian mau menyelundup ke wilayah kami? Hah? Betul, kami tidak bohong. Kami diutus Mbah Kodok Melungker. Mbah Kodok Melungker adalah raja kami. Jangan coba-coba membohongi kami. Cepat pergi dari sini sebelum kami bertindak kejam terhadap kalian. Wah, siasat kita tak mengena. Di KO saja truk. Ayo. Petruk bertindak secepat kilat. Dengan tinjunya ia menyodok perut penjaga. Lalu dengan pukulan karate di bagian tengkuk. Penjaga itu tersungkur pingsan. Pada saat itu Gareng juga beraksi. Beres. Kita bisa masuk dengan leluasa dan aman. Hei. Apa-apaan ini? Hah? Siapa kamu? Aku arwah Mbah Kodok Melungker yang sekarang menjadi raja di negeri Tuyul. Oh. Sorry. Maaf Mbah. Kami tadi lancang mengka. Oh, anak buah Mbah. Baik. Ku maafkan kelancanganmu tadi. Rims, Mbah. Ayo, ikut aku. Kemana Mbah? Ke warung Mbok Siem minum kopi? Gareng dan Petruk dibawa ke ruangan yang luas. Mbah Kodok Melungker duduk di atas kursi singgasana. Loh, di mana warung kopinya, Mbah? Kami sudah sangat haus. Warung kopi gundulmu, kamu dibawa ke sini untuk diadili karena bikin onar goblok. Algojo, penggal kedua kepala cecunguk bau ini. Siap. Ampun, Mbah. Mengapa kami harus dibunuh hanya karena kesalahan sekecil itu? Kasihanilah cucu-cucumu ini, Mbah. Cucu-cucu Mbah ini sejak lahir hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Masa sekarang akan dibunuh dengan cara sekejam itu? Cobalah pikir, Mbah Kodok yang bijaksana. Selama hidup cucu-cucumu ini belum tahu bagaimana rasanya makan ayam goreng Kentucky, hamburger, spaghetti dan sosis sepanjang 10 meter. Jangankan cap jainya babah liong, pangsit mie di gang jangkrik hanya tahu baunya saja, Mbah. Betul, Mbah Melungker. Cucu-cucumu ini ingin sekali punya rumah megah lengkap dengan kolam renang, mobil Mercedes yang dijalankan komputer, TV berwarna, video dengan kisah-kisah koboi yang sangat kami gemari. Dan babu yang bahenol-bahenol. Lama-lama hati Mbah Kodok Melungker menjadi lumer setelah mendengar keluh kesah Gareng Petruk yang mengaku sebagai cucu-cucunya. Oleh karena itu tolonglah, Mbah Kodok. Jadikanlah cucu-cucumu ini orang yang kaya raya. Ya, Mbah Melungker, berilah kami pesugihan. Sebentar, kalian tadi mengaku sebagai cucu-cucuku. Pasal dan bab mana yang menyebutkan demikian? Kalau dibuat gambar tabel diagram atau gambar silsilah dan dibuat garis lurus, maka kedapatan bahwa kami ini adalah masih keturunan dari Mbah. Mbah Kodok Melungker manggut-manggut merasa puas mendengar penuturan Petruk dan Gareng. Baiklah, karena kalian adalah cucu-cucuku. Kalian akan kuberi pesugihan, tetapi kalian harus memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya Mbah? Syarat pertama, kalian harus bersedia memelihara atau lebih tepatnya mengawini perempuan-perempuan bangsa Tuyul. Bagaimana? Kami tak keberatan, Mbah. Kami bersedia, pokoknya kami akan selalu mengikuti dan mematuhi petunjuk dari Mbah. Bagus, akan kutunjukkan calon-calon istri kalian. Olivia,
Hamba siap menghadap Gusti. Nah, inilah calon istrimu, Gareng cucuku. Halo, Mas Gareng. Wah, ampun. Loh, kenapa? Kau tadi sudah bersedia? Ingin kaya raya atau tidak? Bebe. Baiklah, saya sanggup kawin dengan Olivia. Itulah calon istri Gareng, Olivia, bekas ratu kepribadian di negeri Tuyul. Sekarang giliran Petruk, inilah calon istrinya, bekas ratu pariwisata tahun lalu. Namanya Magi. Yang dipanggil segera tampil. Halo, Mas Petruk. Aduh biung, modar aku. Syarat berikutnya yang harus kalian penuhi, ialah kalian harus menyerahkan tumbal. Tumbal, apa itu maksudnya Mbah? Kalian harus mengorbankan anak-anakmu setiap tahun sekali. Lihatlah di layar ini. Pada layar yang terbentang muncullah suatu gambaran peristiwa. Inilah nasib yang akan dialami oleh anak-anakmu apabila kalian telah memperoleh pesugihan. Terlihatlah anak-anak kecil digantung pada kedua kakinya, darah keluar dan mengalir dari setiap pori-pori kulit. Darah itu ditampung di sebuah kolam, dari kolam itulah bangsa tuyul minum setiap harinya. Anak-anak kecil itu menangis mengiba-iba, meratap-ratap memanggil bapak ibunya. Tidak. Tidak, anakku tak boleh jadi korban? Anakku tak boleh menderita seperti itu. Hu. Aku takkan berbuat sekejam itu. Astagfirullah. Ya, Allah, ampunilah aku. Astagfirullah. Anehnya, setelah mengucapkan kalimat istighfar itu, badan Gareng dan Petruk seperti melayang, terbang. Mereka pergi dari dunia makhluk halus menuju alam nyata. Kini terlihat Gareng dan Petruk memeluk anak-anaknya dengan berlinang air mata. Bapak berjanji akan bekerja keras demi kebahagiaan kalian, anak-anakku. Doakanlah agar Bapak dilimpahi rejeki yang halal dan diridai Allah SWT. Gimana ceritanya? Like bila suka, dislike bila tidak suka, komen dan subscribe untuk menambah semangat saya dalam cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.